Rahasia Lorong Spiggy, karya Edith Blyton. Bab 15, Pintu Rahasia. Esok paginya, Jack melihat ke seberang. Tuan Diaz menepati janjinya. Jendela di puncak menara sudah ditutup dengan papan. Anak-anak tak akan bisa kembali saling menukar pesan. Jack merasa tak senang. Ia berharap Tuan Diaz lupa janjinya dengan menutupi jendela itu dengan papan. Masalahnya jadi terasa lebih serius dengan lesu anak-anak turun sarapan. Nora terseduh melihat tempat duduk Mike kosong. Tetapi Dimi yang kelihatannya yang nampak gembira segera menepuk bahu anak itu. "Sudahlah," ujarnya. "Jangan terlalu khawatir. Kalian sudah menceritakan segalanya kepadaku. Aku akan membantu kalian sedapat-dapatnya. Tak perlu takut." Walau hidangan pagi itu makanan kesukaan mereka, tak seorang pun makan banyak. Nora tak sabar ingin segera berbuat sesuatu untuk menolong Mike dan Paul. Ia marah ketika Dini hendak mencuci piring seusai sarapan. "Kita cari dulu lorong itu, Dimi," pintanya. "Tinggalkan saja piring-piring itu. Nanti kita cuci bersama-sama setelah lorong itu ketemu." Dimi menurut. Mereka berempat lalu berbondong-bondong naik tangga yang melingkar di menara di kamar Jack. Di kamar Jack mereka memeriksa dindingnya. Rasanya tak mungkin mendapatkan pintu rahasia di dinding tersebut. Setiap bagian dinding mereka ketuk dan tekan, bahkan sampai ke bagian yang paling atas. Mereka memeriksanya dengan naik kursi, tetapi tak ada hal aneh yang mereka temukan. Pukul 11 mereka berhenti mencari-cari. Semuanya merasa lelah. Dimi memandang wajah Nora yang pucat. Timbul rasa ibanya pada gadis itu. "Aku buat dulu coklat susu panas untuk kita semua," katanya. "Sebaiknya kita beristirahat dulu sambil makan kue jahe." Dimi berlari turun ke dapur. Peggy hendak ikut membantu. Nora duduk di tempat tidur Jack. Wajahnya muram. "Jangan bersedih begitu," kata Jack. "Kurasa tak akan ada pintu rahasia yang tersembunyi di kamar ini," ujar Nora mengeluh. "Aku pun berpendapat begitu," sahut Jack khawatir. "Bagaimana kalau itu ternyata cuma dongeng?" "Jangan begitu dong, Jack," kata Nora. "Aku jadi semakin ketakutan." Jack duduk berpikir beberapa menit lamanya. "Mungkin Dimi punya peta lorong Spiggy di rak bukunya," kata Jack. "Kalau ada petanya, mungkin kita bisa melihat di mana lorong itu." Tepat pada saat itu Dimi kembali, membawa sepoci besar coklat susu panas. Peggy di belakangnya membawa sepiring roti jahe. Semuanya merasa terhibur melihat makanan dan minuman lezat itu. "Dimi, apakah kau kebetulan punya buku tua mengenai lorong Spiggy? Atau petanya?" tanya Jack, sambil mengunyah roti jahenya. Dimi kaget. "Hei, mengapa tak dari tadi? Aku ingat ada 2 atau 3 buku kuno peninggalan ayah kakekku di rak buku. Kurasa buku-buku itu sangat berharga, selalu disimpan di tempat yang terkunci." Hampir saja Jack tersedak karena girangnya. "Kita ambil yuk," katanya sambil melompat. "Makan dulu dan habiskan minummu," kata Dimi. "Setelah itu, kita turun bersama-sama untuk mencarinya." Buru-buru mereka melahap roti dan meneguk coklat susu masing-masing. Sebentar saja keempatnya sudah berada di kamar kerja Dimi. Ruangannya tak begitu besar, penerangannya muram. Anak-anak melihat Dimi membongkar isi lemari buku yang besar dan antik. Setelah menyingkirkan beberapa buku di barisan besar, terlihat di barisan belakang beberapa buku kuno, semuanya bersampul coklat. "Ini dia," kata Dimi.
Yang ini judulnya Catatan Para Zaman Penyelundup Lorong Spigi. Yang satu lagi judulnya Kisah Para Penyelundup. Dua lainnya buku masak dan buku harian kakekku. Dengan penuh semangat, anak-anak memeriksa buku pertama dan kedua yang ditunjukkan Dini tadi. Nora dan Peggy membuka-buka halaman catatan zaman para penyelundup Lorong Spigi. Sementara itu, Jack dengan tak sabar membuka-buka kisah para penyelundup. "Lihat, ini peta lorong rahasia yang pernah kita kunjungi," suruh Peggy. Tiba-tiba, yang lain segera berkerumun di dekatnya, berusaha melihat buku yang dipegang Peggy. Gadis itu menunjukkan gambar lokasi lubang intip, rumah tua, dan pantai. Dari gua ke pantai dari rumah tua terlihat garis liku-liku yang menggambarkan lorong rahasia bawah tanah. Tapi tak ada lorong yang menghubungkan lubang intip dengan rumah tua, cetus Jack kecewa. Benar, di situ tidak digambarkan garis-garis yang menunjukkan adanya lorong bawah tanah. Cepat Nora membalik lagi halaman buku itu, mencari kalau ada petunjuk lain. Tapi tak ada. Anak-anak kecewa. Peggy yang paling pandai membaca mencoba mencari kalau ada yang menyebutkan tentang lorong penghubung. Tapi tak sepatah kata pun menyinggung hal itu. "Mungkin itu cuma dongeng," ujar Nora dengan perasaan kecewa. Ia menutup kedua buku tadi. "Aku yakin itu bukan sekedar dongeng," kata Dimi. Ia kelihatan bingung. "Aku ingat betul waktu kakekku menceritakan lorong rahasianya. Mungkin ia menuliskan dalam buku hariannya. Buku itu ditulis oleh kakekku sejak beliau masih kecil. Tapi baru beberapa tahun yang lalu, buku yang disimpan rapi itu ditemukan. Tintanya sudah kabur. Sukar membaca tulisannya. Itu sebabnya cuma beberapa halaman saja yang kubaca." Ia menceritakan tentang pengalamannya waktu masih kecil. "Coba kau lihat buku itu, Dimi," kata Jack. "Akan aku coba membacanya. Tapi aku butuh waktu agak lama. Aku punya kaca pembesar. Mungkin dengan kaca pembesar tulisan itu bisa terbaca." Dimi memberikan buku harian kakeknya kepada Jack. Anak itu berlari ke kamarnya. Nora dan Peggy memandang Dimi. "Sekarang kita mau apa?" tanya Nora. "Rasanya segar mandi-mandi di pantai tanpa Mike." "Kalau begitu, kalian membantu aku di dapur saja, mencuci piring, membereskan tempat tidur, dan menyapu sambil menunggu waktu makan siang," ujar Dimi. "Ada baiknya mengalihkan perhatian sebentar." "Mana bisa melupakan Mike," kata Peggy berkata meremehkan. Tetapi Dimi tak salah. Nora dan Peggy agak terhibur dan tak terlalu khawatir setelah menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah tangga. Waktu makan siang pun tiba. Peggy naik memanggil Jack. Jack yang sedang duduk di pojok kamarnya asik membaca buku harian dengan bantuan kaca pembesar. "Makan dulu," kata Peggy. "Kau temukan sesuatu di dalam situ, Jack?" "Tidak," sahut Jack. "Cuma menceritakan pengalamannya. Menangkap burung, mencari ikan, dan berlayar. Rupanya menyenangkan masa kecilnya. Dan agak nakal. Suka memperdaya orang. Katanya, ia pernah menaruh kodok di tempat tidur bibinya waktu bibinya hendak tidur. Semua orang dibikin kaget. Bibinya berteriak-teriak menyuruh orang mengambil kodok dari tempat tidurnya." "Dasar nakal," komentar Peggy. "Kasihan benar kodoknya. Mana suka ia ditaruh di bawah selimut begitu. Apalagi katanya, 'Wah, banyak.
kata Jack sambil membalik-balik halaman buku. Katakan pada Dimi, aku turun sebentar lagi. Aku ingin menyelesaikan baca beberapa halaman lagi. Peggy kembali ke bawah. Tanpa menunggu Jack, Dimi dan anak-anak perempuan mulai makan. Mereka sedang asik menikmati hidangan ketika mendadak mendengar Jack berteriak. Tak lama kemudian anak itu berlari turun. Pintu dapur dibuka dengan tak sabar. Nora dan Peggy kaget bukan main. Dimi langsung melompat berdiri. "Hei, ada apa?" tanyanya. Ketemu, teriak Jack sambil menari-nari. "Semuanya ada di situ, petanya segala." Nora dan Peggy memekik. Dimi duduk kembali di kursinya. Dia tak terbiasa dengan pengalaman seru begitu. "Mana? Tunjukkan petanya, Jack," teriak Nora sambil meminggirkan piringnya. Ditariknya buku harian yang disodorkan Jack. "Dengar," kata Jack. "Begini, kakek Dimi menulis pada tanggal 3 Juni 100 tahun yang lalu. Hari ini merupakan hari yang sangat berkesan dalam hidupku. Akhirnya aku temukan juga lorong penghubung rumah ini dan rumah tua. Ada burung yang terperosok ke dalam cerobong asap di kamarku. Aku memanjat, hendak menolong burung itu. Sehingga tanpa sengaja tersentuh olehku bongkahan batu yang besar yang bisa berputar. Ketika berputar, tampillah lorong tersembunyi di dinding menara." "Wow," pekik Nora. "Kita cari yuk." "Hus," bentak Peggy. "Teruskan, Jack." Terusnya menceritakan bagaimana cara kakek Dimi masuk ke dalam lorong itu. Ternyata lorongnya menuju ke bawah, naik ke tebing, ke rumah tua. Cabangnya ada yang menuju ke lorong rahasia, lainnya di lubang intip. Ada gua yang menuju ke rumah tua. Seperti di sini, lubang itu terdapat di dinding menara rumah tua. Arahnya naik menuju ke kamar yang ada di puncaknya. Jack tak bisa lagi meneruskan ceritanya. Hatinya berdebar-debar. Betapa tidak, memang itu yang ia perlukan. Ada peta kasar yang digambarkan oleh kaki Dini setelah memeriksa semua cabang lorong rahasia itu. Kakek Dimi merahasiakan penemuan itu karena takut ayahnya akan menutup lubang masuk ke lorong itu kalau sampai tahu. Semua nimbrung melihat petanya. Tinta yang dipakai menggambar sudah begitu kabur. Dengan kaca pembesar pun sukar kelihatan. Tetapi anak-anak bisa mengikuti arah yang ditunjuk. "Betul kan? Aku yakin lorong itu ada." Demi pun sekarang sama bersemangatnya dengan anak-anak. "Kita cari yuk," kata Nora. "Ayo dong, cepat dikit." Mereka semua berbaris ke atas karena tergesa-gesa beberapa kali sampai tersandung anak tangga. Mereka sudah tak sabar ingin segera melihat pintu rahasia di cerobong asap kamar Jack.